Yayasan Komunitas Sahabat Mata merupakan sebuah komunitas bagi para penyandang tunanetra untuk menuangkan aspirasi dan potensi yang mereka miliki. Melalui komunitas ini, para penyandang tunanetra diberikan fasilitas seperti studio radio komunitas Sama FM, perpustakaan Braille, dan pondok pesantren tahfiz Al-Quran yang bertujuan untuk menggali potensi para penyandang tunanetra di Yayasan Komunitas Sahabat Mata ini. Yayasan Komunitas Sahabat Mata dipelopori oleh Bapak Basuki yang kini menjadi ketua di Yayasan Komunitas Sahabat Mata. Beliau memulai kegiatan di Yayasan Komunitas Sahabat Mata bersama rekan-rekannya pada tahun 2007 silam. Yayasan Komunitas Sahabat Mata ini memiliki visi, yaitu ingin menjadi wadah yang bisa menginspirasi dan memotivasi pemanfaat mata dengan hak, sehingga mampu menjadi salah satu solusi untuk mengobati penyakit hati sebagai modal dasar membangun insan kamil. Sehingga bisa membedakan nanti mana Kendal, mana Pemalang, mana Batang, mana Cirebon, ya toh? Kalau nggak dijelaskan kan nggak bisa membedakan mana Jakarta, mana Kendal, karena sama-sama baratnya. Nah, Quran juga begitu. Ya. Hari ini banyak di antara kita baru sebatas membaca. Contoh, kita sering membaca toh, Inna sholata tanha anil fasai wal mungkar, titik, berhenti. Toh sekarang banyak yang STMJ toh. Tahu STMJ? Sholat terus, maksiat jalan. Ya. Kenapa? Karena baru sebatas membaca. Sholat yang khusuk apa sih? Kan kita sholat harus khusuk toh. Ya, yang terjadi hari ini khusuk itu disamakan dengan konsentrasi. Sholat itu anteng, wis ora mikirin liya-liyane, fokus ngono toh. Itu bukan khusyuk, itu fokus, itu konsentrasi. Pernah toh dapat cerita nggak Rasulullah itu ketika sholat, ketika sujud dijadikan kuda-kudaan sama cucunya? Iya. Kira-kira Rasul khusyuk nggak itu? Tahu nggak Rasul kalau dijadikan kuda-kudaan? Tahu. Ya tahu, wong dia sujudnya lama banget kan gitu toh. Itu. Nah kalau gitu khusyuk nggak? Enggak. Ya siapa bilang nggak? Berani ngomong, Rasul sholat gak khusyuk, ayo gue kendel pak gue. Berani pak. Gak mungkin Rasul sholat gak khusyuk, itu gak mungkin. Gitu. Ya. Kita saja yang memahami khusyuknya keliru. Menyamakan khusyuk dengan konsentrasi, menyamakan khusyuk dengan fokus. Padahal yang namanya khusyuk itu nyambungnya antara sholat yang ritual dengan dalam keseharian. Itu khusyuk, makanya surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Jadi orang yang khusyuk sholatnya itu tadi ya, ada banyak tuh kriterianya. Artinya khusyuk itu ketika kita sholat nih ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi seluruh hidup kita dalam keseharian juga untuk Allah, bukan hanya ketika sholat ritual. Jadi ketika kita mengucap assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, artinya sekitar kita harus aman dari diri kita. Kita harus menebar keselamatan karena Islam itu rahmatan lil alamin. Ya. Yang sering kita contohkan juga, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiap agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka dia menegakkan agama. Sampai hari inilah banyak di antara kita ketika sholat, ya, itu untuk nyari pahala atau untuk menegakkan agama? Ayo. Iya, sholat berjamaah biar cari pahala toh, biar 27 derajat toh. Iya. Pernah mikir kalau sholat itu ketika kita sholat untuk menegakkan agama? Enggak. Belum pernah, jarang. Ya karena baru sebatas itu, untuk kepentingan apa? Belum naik wong Jawa ngomong dolane kurang adoh.
Kalau piknik. kurang piknik gitu. Sehingga yang terjadi ya hari ini sama umat Islam begini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, kembali lagi bersama saya Sauma Wulandari. Saat ini saya sedang berada di Yayasan Sahabat Mata bersama Pak Basuki. Kali ini kami akan mewawancarai Pak Basuki tentang Yayasan Sahabat Mata ini dan tentang kajian pada malam hari ini, Pak. Ya, Oke. gimana? Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu, Pak. Nama, Belum kenal toh? maksudnya Udah nyebut-nyebut buat- Basuki belum kenal. buat iya. permisah, Pak. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Saya Basuki yang diamanai untuk jadi ketua Yayasan Komunitas Sahabat Mata. Lengkap Oke. ya. Oh, Jadi alhamdulillah Komunitas Sahabat Mata yang lebih dikenal dengan sebutan Sahabat Mata itu sebuah organisasi yang dimotori oleh saudara kita yang tunanetra. Hanya kegiatannya untuk semuanya, nggak sebatas untuk tunanetra. Itu. Jadi siapapun boleh belajar di sini, siapapun boleh berkegiatan di sini. Gitu, Mbak. Oh, terima kasih, Pak. Saya ingin tanya-tanya nih, Pak, sedikit. Silakan. Yang pertama, tadi kan kami udah mengikuti kajian singkat dari Pak Basuki sendiri. Nah, dari Pak Basuki sendiri itu metode seperti apa yang digunakan pada komunitas Sahabat Mata ini dalam penyampaian kajian atau penyampaian dakwah kepada sahabat-sahabat tunanetra di sini? Jadi kita ada yang secara deskriptif, jadi kita ngaji seperti yang tadi, Oke. dan dalam keseharian kita sebagai uswah. Nah, jadi ada keteladanan di sana. Oke. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan, kita upayakan untuk bisa dipraktekkan dalam sehari-hari. Gitu. Jadi mudah-mudahan dengan seperti itu kita betul-betul bisa meneladani Rasulullah. Oke. Karena Rasulullah itu kan uswatun hasanah toh. Uswatun hasanah. Itu. Ngono, Mbak. Oke. Mm-mm. Yang kedua, gimana strategi dakwah di komunitas Sahabat Mata ini dalam pengembangan potensi diri bagi seorang teman tunanetra? Jadi kita memunculkan ya potensi-potensi yang ada. Oke. Jadi kita tidak memaksa mereka untuk jadi apa, tetapi kita berusaha mewujudkan apa yang memang ada di potensi masing-masing. Jadi hari ini mayoritas dari kita tahu bahwa tunanetra itu tukang pijat. Padahal tidak semua tunanetra memang harus jadi tukang pijat karena Iya. potensinya beda-beda. Betul. Nah, itu yang kita laksanakan di Sahabat Mata. Demikian juga dalam masalah keislaman, tidak semua orang harus menghafal Quran karena mungkin nggak bisa. Oke. Itu. Jadi yang penting bagi mereka adalah bagaimana mengamalkan Quran dalam kesehariannya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Gitu. Kalau di komunitas Sahabat Mata ini sendiri itu ada kegiatannya seperti apa saja, Pak, untuk memunculkan potensi-potensi tadi itu? Ya, jadi di Sahabat Mata karena memang basis kita Islam, kita semuanya Muslim, walaupun yang belajar di sini nggak mesti harus Muslim, ya. Karena ajaran kita di Islam kan seluruh hidup kita dari bangun tidur sampai bangun lagi kan Islam semua. Jadi seluruh aspek kehidupan itu Islam semua. Jadi makanya di Sahabat Mata kita akan ketemu dengan berbagai macam kegiatan. Ya, di seni budaya kita akan ketemu dengan Sahabat Mata. Di olahraga ada Sahabat Mata, di pendidikan ada Sahabat Mata, sosial ada, kebencanaan pun ada Sahabat Mata. Jadi hampir semua aspek nanti akan ketemu dengan Sahabat Mata. Gitu. Oke. Oh iya, Pak. Kalau untuk faktor pendukung dan hambatannya tuh dalam proses untuk di Sahabat Mata ini sendiri tuh apa faktor pendukung dan hambatannya? Kalau faktor pendukungnya, alhamdulillah satu keyakinan, kita semua sudah diberi potensi oleh Allah. Kita semua memiliki semua hal yang memang dibutuhkan untuk menjadi seorang hamba. Nah, tinggal kita memunculkan itu, mengembangkan itu, sehingga kita betul-betul menjadi hamba yang baik, sebagaimana yang Allah inginkan. Nah, hambatan-hambatannya biasanya ya dari dalam diri kita, ya, bahwa kita nggak yakin, bahwa kita ragu-ragu.
Nah, kemudian ketemu dengan hambatan dari lingkungan Iya. yang meragukan kita, menghalangi kita, ya udah selesai. Tapi kita harus yakin bahwa semua yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik. Karena Allah tidak akan membuat hambanya menderita. Yang membuat diri kita menderita kan perasaan kita sendiri. Iya. Yang Putri misalkan, ada jerawat satu di ujung itu, di ujung hidung, Iya. itu kesannya kan seolah-olah menderita, paling menderita sedunia toh. Iya. Itu padahal kan nggak begitu. Padahal bahasa Allah kan lain sakartum la azidanakum. Kita sering lah ujian gitu kan. Iya. Begitu ujian matematika keluar nilai dapat 4 sedih mesti. Ya toh? Iya. Tapi begitu ngelirik temannya dapat 2, yang terjadi apa? Seneng gitu. Padahal 4 atau 4. Ya kan? Nggak mungkin 4 jadi 10. Iya. Itu artinya semua itu tergantung apa yang ada dalam diri kita. Ya, makanya kita berusaha bagaimana Quran itu betul-betul berada dalam diri kita. Iya. Sebagaimana yang Rasulullah ajarkan toh. Iya. Rasulullah itu ketika ditanya akhlak Rasul seperti apa? Jawaban Ummul Mukminin, ya Quran berjalan. Nah, itu. Jadi ternyata hambatan-hambatan itu kan ada dalam diri kita sendiri gitu ya. Ya, diri Yang kita bikin- ada, betul. Yang bikin kita jadi tidak berproses, tidak berkarya itu karena diri kita sendiri yang tidak mau. Ya. Mungkin mampu tapi tidak mungkin Betul. tidak mau gitu. Ya, seringkali terjadi begitu. Oh gitu. Selanjutnya nih Pak, bagaimana strategi komunikasi yang digunakan oleh komunitas Sahabat Mata untuk menarik pendengar gitu bagi audiens di luar sana? Biasanya kita melakukan sesuatu yang menarik, yang mungkin orang nggak akan pernah menyangka bahwa itu bisa dikerjakan oleh seorang tunanetra. Contoh, dulu nggak ada yang nyangka bahwa tunanetra itu bisa siaran radio, bisa jadi penyiar, bisa ngoperasikan mixer, bisa ngoperasikan komputer. Ya kalau di radio lain, di radio swasta, radio yang lain itu kan antara penyiar dengan operator kan beda. Kalau di sini jadi satu, ya dia penyiar ya operator. Itu dan itu tunanetra. Orang dulu mengatakan itu tangeh lamun. Tangeh lamun itu apa ya? Mustahil. Gitu. Tapi kenyataannya bisa kok. Bisa. Nah kemarin kita juga membuktikan ya. Orang ketika melihat YouTube tayangan olahraganya Sahabat Mata yang namanya golball, bola voli antar tunanetra, itu ada reporternya. Jadi teman-teman tunanetra itu bisa tahu oh bola ditangkap siapa, larinya kemana, ke arah mana, tahu karena memang ada reporternya. Dan orang yang tidak tahu ya dan tidak menyangka reporternya itu juga tunanetra. Itu. Jadi kita memang mencoba untuk membuka ruang baru dan itu nanti akan menarik perhatian orang. Oh, ternyata bisa. Sama dulu ya. Kita itu kan kalau gedung bioskop itu kan diskriminasi terhadap kita. Ya, kalau jenengan masuk gedung bioskop, nonton, bayar, bisa lihat, bisa denger. Lah kalau saya tunanetra kan cuma denger toh. Dengar ya. Tapi kan bayarnya podo. Harusnya kan dapat diskon toh. Gitu. Tapi kenyataannya kan enggak. Itu. Nah, itu kita coba atasi itu. Kita carikan solusinya. Bagaimana tunanetra itu bisa nonton bioskop. Dan alhamdulillah kemarin kita coba buktikan bisa. Dengan adanya narator. Iya, gitu. Jadi teman-teman bawa aplikasi HP, putar radio FM, pakai headset, kan yang denger dia toh. Nanti ada narator yang masuk ke situ, menceritakan ketika satu adegan nggak ada dialog itu apa. Gitu. Jadi teman-teman tahu, oh kejadiannya begini. Oh yang ngejar itu 2 orang, yang ngejar polisi itu tahu. Kalau enggak kan cuma gedebak-gedebuk itu nggak tahu. Gitu. Alhamdulillah bisa kok. Gitu. Oh ya Pak, nih satu lagi. Apa pesan dari komunitas Sahabat Mata kepada para pemirsa di luar sana gitu, dan kepada teman-teman yang awas? Jadi yuk kita mulai merubah mindset kita, karena apa yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik. Ya, tadi kan sempat guyon sama Mas antivirus napas, gitu ya. Logikanya gini nih, ya kalau kita tahu di komputer itu kita punya antivirus 5, yang terjadi apa di komputer kita? Lemot kan mesti. Iya. Nah, kalau kita disable dengan tepat, ya antivirusnya kita disable tinggal 1, yang terjadi apa? Kan kinerjanya jauh lebih powerful loh. Artinya ketika software itu disable dengan tepat atau hardware-nya di-disable dengan tepat, maka kinerja komputer itu akan jauh lebih powerful. Nah, yang mendisable panca indera saya itu Allah yang Maha Tahu, yang Maha Tepat. Ya, pasti ya
kinerjanya harusnya jauh lebih powerful. Gitu. Jadi kita berharap masyarakat mulai ya menggeser sedikit demi sedikit bahwa yang namanya kedisabilitasan itu tidak semata-mata sebuah kekurangan, tapi itu sebuah added value, nilai tambah. Ya. Mbak Sauma Nggih. bisa komputer, bisa main HP toh? Nggih. Saya juga bisa. Kelebihan saya dibandingkan Mbak Sauma, saya tunanetra. Ya. Jadi tunanetra itu bukan lagi Bukan kekurangan, tapi kekurangan. added value. Iya. Gitu. Dan yuk terima tunanetra sebagaimana adanya. Ya, berilah kesempatan untuk bisa berkarya. Berkarya. Gitu. Terima kasih Pak Basri Yuk, atas sama-sama. waktunya. Maaf mengganggu Oh enggak, aktivitas. enggak ganggu. Terima kasih udah membersamai Ya. kami semua di sini. Terima kasih juga atas apa ya istilahnya layanan yang Ya. diberikan pada Pak Basri pada hari ini. Sama-sama. Tadi kesimpulan yang dapat kita tarik teman-teman bahwa kita tuh harus peduli kepada semua sesama gitu, baik yang teman awas, baik kepada teman yang tunanetra, karena Islam itu merupakan Bukan hanya temannya Mas Awas tuh ya, temannya Mbak Ika, Mbak Sauma, Mbak yang lain-lain tuh ya, Mbak teman Riani. awas, Ya. teman ya, karena Islam itu juga merupakan rahmatan lil alamin, yang mana merupakan rahmat bagi seluruh alam, tidak membedakan suatu ras, tidak membedakan suatu apapun. Dan tadi kita mungkin berbeda dengan teman-teman disabilitas lainnya, tapi perbedaan itu bukan berarti kekurangan. Oke. Terima kasih Pak Basri atas waktunya. Yuk, sama-sama. Saya Sauma Wulandari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.